Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang materi pembelajaran IPS kelas 8, yakni mobilitas sosial. Untuk memenuhi UAS, materi pembelajaran konten kreatif, nama Trianingsih, NIM 22811311358 kelas A28, Prodi PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tujuan pembelajaran kita kali ini mengikuti KD3, yakni menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Adapun tujuan pembelajarannya yakni menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap mobilitas sosial. Oke semuanya, perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah gambar dari status sosial berdasarkan kelas ekonomi. Ada kelas ekonomi bawah, ada kelas ekonomi menengah, dan ada kelas ekonomi atas. Materi mobilitas sosial ini mencakup 4 hal. Yang pertama, pengertian dari mobilitas sosial itu sendiri. Yang kedua, bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Dan yang keempat atau yang terakhir, yakni saluran mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu dibagi menjadi 2, yakni mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial dari kelas sosial yang rendah ke kelas sosial yang lebih tinggi, ataupun dari kelas sosial yang lebih tinggi ke status sosial yang lebih rendah. Adapun mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial yang masih dalam satu kelas sosial. Contoh dari mobilitas vertikal ke atas, yang pertama yakni seorang anak dari tukang sapu karena dia melanjutkan pendidikannya sehingga dia bisa lulus dan akhirnya menjadi seorang dosen. Itu adalah salah satu contoh dari mobilitas vertikal ke atas. Yang kedua adalah contoh dari mobilitas vertikal ke bawah, yakni seorang pejabat, seorang anggota DPR, karena dia melakukan tindak korupsi, akhirnya dia dipecat dan diberhentikan dari pekerjaannya. Adapun contoh dari mobilitas horizontal, yakni apabila seorang guru olahraga di sekolah menengah pertama A kemudian dipindah tugaskan ke sekolah lain tetapi tetap dengan status yang sama, yaitu guru olahraga bola. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorongnya
Yang pertama adalah faktor struktural. Kedua, faktor individu. Yang ketiga, faktor situasi politik. Yang keempat, faktor status sosial. Yang kelima, faktor perubahan sosial budaya. Yang keenam, faktor ekonomi. Yang ketujuh adalah faktor kependudukan. Adapun faktor penghambat mobilitas sosial, yang pertama adalah kemiskinan. Yang kedua, diskriminasi. Yang ketiga, perbedaan ras dan agama. Yang keempat, perbedaan jenis kelamin. Yang kelima, perbedaan kepentingan. Yang ketujuh, faktor tradisi. Yang kedelapan, pengaruh sosialisasi yang kuat. Yang kedelapan, faktor budaya. Saluran-saluran mobilitas sosial yaitu ada 7. Yang pertama, angkatan bersenjata. Yang kedua, lembaga keagamaan. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Yang keempat, organisasi ekonomi. Yang kelima, organisasi keahlian. Yang keenam, organisasi politik. Dan yang ketujuh adalah perkawinan. Kesimpulan, kita dapat merubah atau mengganti status sosial kita apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama, bahwa sistem kelas sosial atau status sosial itu adalah status sosial dengan sistem terbuka. Yang kedua, apabila kita telah melakukan usaha untuk merubah status sosial kita melalui saluran-saluran perubahan sosial seperti yang telah dijelaskan tadi. Untuk melakukan evaluasi hasil dari mengamati video pembelajaran kali ini, silahkan kerjakan soal dengan menggunakan scan barcode berikut ini. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.